Pria itu melihat mangsa ini. Gadis Marcia menarik bagian bawah roknya. Dennis mendapat sinyal, dan segera memilihnya untuk memasuki kotak. Seret dia ke ruangan gelap dan tutup pintunya. Teriakan minta tolong Marcia bergema. Tapi beberapa detik kemudian, Dennis tidak suka melempar Marcia kembali ke kamar. Ternyata dia ingin membuat si penculik merasa jijik. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi, seorang wanita jangkung dan kurus muncul di luar. 3 gadis di ruangan itu berteriak minta tolong. Tapi saat pintu terbuka, wanita itu masih Dennis. Cassie, Claire, dan Marcia langsung ketakutan. Penculik berubah menjadi wanita yang lembut. Menyetujui mereka akan sangat meyakinkan Dennis untuk tidak menyakiti para wanita. Entah berapa lama, Cassie terbangun dari mimpi melihat sang penculik tersenyum dan duduk di depan pintu. Dia tidak terlihat sangat pintar. Cassie kemudian bertanya, "Berapa usiamu?" 9 tahun. Cassie langsung menebak bahwa pria ini menderita skizofrenia. Jadi Cassie mencoba memanipulasi dan mengintimidasi dia. Bocah itu ketakutan sambil menangis sambil mengungkapkan. Dengan berita dari mulut bocah Hedwig, Claire menemukan langit-langit yang rusak. Dia menggunakan sepatu hak tingginya untuk memukul berulang kali dan menemukan sebuah lubang. Dan sekarang Hedwig berbalik, ingin mendobrak pintu. Tapi dihentikan oleh Cassie dan Marcia secara paksa. Tapi tiba-tiba Hedwig menyerah. Yang juga memberi Claire lebih banyak waktu. Dan saat pintu terbuka lagi, kepribadian Dennis muncul kembali. Saat ini, Claire juga bisa dengan mudah masuk ke sini. Claire merangkak di sepanjang pipa yang mengalir sekaligus. Dennis juga mengejar tanpa pergi. Claire harus bersembunyi di lemari. Melihat Dennis berlari melewatinya, Claire mengira dia telah melarikan diri. Tetapi, kupikir aku kehilanganmu. Claire menegang sampai gemetar. Tapi sedetik kemudian, kupikir aku kehilanganmu. Dennis tanpa malu-malu meminta Claire melepas pakaiannya. Kemudian menguncinya di ruangan gelap. Dennis kembali ke sel tahanan, sekali lagi meminta 2 lainnya melepas pakaian mereka juga. Menunggu Cassie bangun lagi. Itulah kepribadian wanita Patricia. Dia merawat Cassie dengan lembut, dan menyiapkan makan siang. Patricia tidak menyadarinya. Marcia mengambil kursi dan memukul kepalanya. Tapi tidak lama kemudian dia ditangkap. Tangannya memegang pisau ke perut Marcia. Cassie bangun lagi untuk menemukan kepribadian anak Hedwig. Ia bahkan berinisiatif untuk mencium Cassie. Anak laki-laki itu memberitahu Cassie bahwa ada jendela. Ingin kabur, Cassie berpura-pura dekat dengan Hedwig. Hedwig mulai menari liar lagi. Cassie tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Tapi setelah menari, saya menemukan bahwa jendela di mulut Hedwig hanya seperti ini. Cassie memohon Hedwig untuk membawanya keluar. Kepribadian Hedwig takut pada kepribadian Dennis yang memberi Cassie walkie-talkie. Cassie segera meminta bantuan. Namun kepribadian Dennis muncul secara tak terduga. Cassie juga dikurung karena itu. Pada titik ini Dr. Fletcher menerima pesan teks untuk meminta bantuan. Ternyata pria ini memiliki 23 kepribadian. Biasanya dia adalah seorang desainer. Saya akan merilis kepribadian dalam urutan kronologis. Namun baru-baru ini, peran kontrolnya telah diambil alih oleh kepribadian Dennis. Dennis menculik 3 gadis ini. Dia bahkan menghindari setiap sesi reguler perawatan psikiater. Namun tindakan Dennis masih dipertanyakan oleh Mrs. Fletcher. Pada titik ini dia pergi menemuinya. Tapi Dennis memberitahunya, terlepas dari apakah itu dia atau kepribadian utama, mereka hanya melayani kepribadian binatang ke-24. Dan binatang buas akan segera muncul. Nyonya Fletcher, curiga di dalam hatinya, membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi. Dia mengetahui bahwa Claire dikurung. Tapi semuanya sudah terlambat. Dennis menyerang Mrs. Fletcher. Pria ini memiliki 23 kepribadian. Dan kepribadian binatang buasnya yang ke-24 telah muncul. Kulitnya ditutupi dengan pembuluh darah biru. Nyonya Fletcher menikamnya berulang kali dengan pisau, tapi pisaunya juga patah. Kulit itu tidak bisa memberikan kerusakan. Akhirnya, dalam keputusasaan, Mrs. Fletcher pun meninggal. Dan Cassie, dengan bantuan gambar, membuka pintu dengan mulus. Dan dia keluar dari kamar hanya untuk menemukan Marcia tewas. Dia membuka pintu sel Claire lagi. Claire mati-matian memohon bantuan. Tapi Claire diseret oleh sesuatu. Cassie masuk untuk melihat, ternyata itu adalah binatang buas yang memakan Claire. Cassie mengunci pintu dan lari. Tapi bagaimana pintu perak tunggal itu bisa menghentikan binatang itu? Saat ini hewan liar sedang memanjat tembok. Di bawah agitasi Cassie, kepribadian tuan rumah muncul.
Tapi dia melihat pemandangan menyakitkan di depannya. Dia secara aktif meminta Casey untuk membunuhnya. Dan tepat setelah itu, 23 kepribadian alternatif muncul. Sarjana sejarah, anak muda, wanita, anak-anak, mereka semua memohon Casey untuk mengampuni mereka. Akhirnya Casey, berkat pemandunya, menemukan senapannya. Casey membuka pintu dan melarikan diri. Tetapi pada titik ini, kepribadian binatang itu juga muncul. Tiba-tiba, binatang itu menyerang Casey, sambil menggigit kakinya dengan panik. Tapi saat Casey mengambil pistolnya dan hendak menembak, monster itu menghilang lagi. Casey terus melarikan diri, tetapi tidak ada jalan keluar. Casey hanya bisa bersembunyi di balik pintu besi. Dia hanya memiliki 2 peluru di tangannya. Pada saat ini, binatang itu muncul. 1 tembakan, 2 tembakan. Tapi binatang buas masih bisa berdiri. Senjata juga hanya menyebabkan luka kulit. Binatang itu menggunakan kekuatan untuk membengkokkan batang baja. Tiba-tiba dia melihat tubuh Casey yang terluka. Orang dengan luka baru, semakin baik kualitasnya. Setelah binatang itu mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Keesokan harinya, Casey akhirnya diselamatkan. Ketika dia keluar dari penjara, dia menemukan bahwa ini adalah taman binatang. Polisi tiba segera setelah itu, juga menemukan seluruh rahasia tempat ini. Banyak sikat gigi, banyak pakaian. Buktikan bahwa tempat ini penuh dengan orang. Akhirnya Casey terselamatkan. Tapi sekarang binatang buas sedang menyembuhkan. Dia pasti akan muncul kembali. Tamat.